Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Kita akan melanjutkan tausiah Jumat kita karena kita masih di situasi pandemi, sehingga kita masih sholat zuhur di hari Jumat di rumah masing-masing. Dan ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-7, masih tentang 40 hadis, ya, 40 hadis keutamaan Al-Qur'anul Karim. Ya. Hadis yang ke-7, al-haditsus sabi', fadlul ladzina ya'maluna bil Qur'an, keutamaan orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ani Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi taqaddumuhu suratul Baqarah wa Al-Imran wa daraba lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata amsalin ma nasituhunna ba'du. Qal ka'annahuma humamatani aw dhullatani sawdawani bainahuma syarqun aw ka'annahuma hisqani min tayrin sawaf tuhajjani an sahibihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim An-Naisaburi. Dari sahabat Nuwas bin Sam'an, salah seorang sahabat yang masyhur, radhiyallahu an, yaqul, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, didatangkan pada hari kiamat nanti Al-Quran dan keluarganya yang mengamalkan Al-Quran tersebut, dan dipimpin Al-Quran itu oleh surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Rasulullah SAW membuat perumpamaan, ya, dengan 3 perumpamaan atas kedua surah tersebut yang aku setelahnya tidak akan lupa sama sekali. Apa itu? Ya, Al-Baqarah dan Al-Imran itu kehadirannya yang memimpin Al-Quran nanti diumpamakan seperti 2 awan yang menaungi dalam kegelapan gitu. Terus di antara kedua gumpalan awan tersebut ada cahaya yang kemudian memancar. Tentu saja yang menerangi orang yang mengamalkan Al-Quran tersebut. Atau juga seperti serombongan burung, ya, yang berbaris yang kemudian membela bagi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Ini adalah sebuah perumpamaan yang dibuat Rasulullah SAW tentang keutamaan siapa saja yang mau untuk senantiasa mengkaji Al-Quranul Karim. Ya, maka kemudian terlebih di bulan Ramadan seperti sekarang ini, inilah yang juga oleh para ulama disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sudah sewajarnya kalau kita kemudian di antara jenis ibadah utama di bulan Ramadan, di samping puasa Ramadan, tentu adalah kita senantiasa berinteraksi, berkhidmat kepada Al-Quran sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Bagi yang memang memiliki kemampuan sekaligus kesempatan untuk memahami kandungan makna-maknanya, meskipun mungkin tidak bisa banyak karena itu harus sangat teliti, pelan-pelan, kecermatan yang dibutuhkan, maka tentu itu afdal, tentu itu lebih utama, gitu ya. Sehingga kemudian dia sering hadir atau mengikuti majelis-majelis kajian Al-Quran yang senantiasa berusaha untuk memetik makna-makna kandungannya untuk nantinya diamalkan dan juga diajar kepada yang lain. Sekali lagi ini adalah salah satu yang juga tidak kalah pentingnya. Namun bagi yang kemudian berusaha untuk istiqomah membacanya, ya, dengan tetap memberikan hak cara membaca yang baik dan tartil sambil mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin di luar bulan Ramadan sudah senantiasa berusaha bergelut untuk mengkajinya, maka itu juga jenis ibadah yang baik yang insya Allah akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian kita lanjutkan sekarang al-hadits tsamin, hadis yang ke-8 ya. Fadlu qiraati suratil Baqarah fil bait. Keutamaan membaca surah Al-Baqarah di rumah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi yaqra'u fihi suratul Baqarah. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Nah, inilah mengapa biasanya dalam tradisi kita akhirnya apa? Paling tidak kalau ada orang yang saudara kita menempati rumah baru, bisa membeli karena baru, atau mungkin setelah renovasi, atau membangun yang baru, itu kemudian kita membaca Al-Quran, minimal kita baca suratul Baqarah. Syukur-syukur khatam Al-Quran. Kalau surah Al-Baqarah saja setan sudah lari, bagaimana kalau kita bisa mengkhatamkannya? Nah, kalau tidak sanggup surah Al-Baqarah yang 2,5 juz ya, kurang lebihnya 286 ayat, memang cukup panjang kalau nggak biasa, maka para ulama kemudian biasanya juga menganjurkan apa? Baca awal Baqarah 1-5, kemudian ayat kursi ayat 255, dan juga 3 ayat di akhir surah Al-Baqarah. Nah, di awal, tengah, dan akhir dengan harapan itu juga mendapat keutamaan membaca suratul Baqarah. Nah, di antaranya apa? Tidak akan kerasan setan kalau senantiasa kita bacakan surah Al-Baqarah khususnya dan Al-Quran pada umumnya. Dan tentu saja apakah kita bacakan surah-surah yang lain itu juga bermanfaat? Oh, pasti ya, tentu saja itu sangat bermanfaat. Maka hadis ini ingin mendorong kita semuanya agar kiranya kita memanfaatkan waktu dalam apalagi dalam bulan Ramadan dan dalam situasi kita banyak tinggal di rumah, diantaranya untuk apa? Untuk membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik, satu lagi saya kira ini saat yang baik sekali ini. Sekarang al-hadis tasi', hadis yang ke-9, fadlu al-jahiri wal musirri bil Quran. Ya, keutamaan membaca Al-Quran baik dengan jahar maupun dengan pelan-pelan ya. An Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jahiru bil Qur'an kal jahiru bis sadaqah wal musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, juga Abu Dawud, juga Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Nah, dan Imam At-Tirmidzi menyebut hadis ini adalah hasan gharib. Hasan gharib nilainya artinya apa? Yang jelas tidak dhaif. Nah, dari sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras itu seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan juga. Sebaliknya orang yang membaca Al-Quran dengan pelan, dengan menghayati gitu ya, tentu bukan kemudian dibatin tapi dibaca tapi pelan gitu, itu seperti orang yang merahasiakan sedekahnya juga. Nah, artinya apa? Sama-sama utamanya. Mana kebiasaan yang sering kita lakukan, dan boleh jadi ada saat tertentu yang dengan jahar itulah utama. Karena misalnya mengajarkan itu tentu harus dengan jahar. Kalau kita mengajar pelan-pelan gimana muridnya bisa? Maka ini tentu kita pahami sesuai dengan konteksnya. Kesimpulannya, dua cara membaca, baik secara keras maupun secara pelan, keduanya adalah kebaikan kalau itu berkaitan dengan Al-Quran. Semoga kita makin istiqomah untuk berkhidmat kepada Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.